Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas limpahan rahmat dan maghfirahnya kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah mubarak dalam rangka seminar ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, hingga selaku kita sebagai umatnya. Hadirin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama lain Al-Hadi yang artinya Maha Pemberi Petunjuk. Sebagai buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing hamba-hambanya agar tidak tersesat. Dalam melaksanakan tugasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekali kitab suci yang teramat sempurna, yakni Al-Quran, yang begitu lengkap sedemikian rupa sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, agar hidupnya aman, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kitab itu atau Al-Quran akan bertambah canggih orang yang mau berpikir, akan bertambah pintar orang yang bertanya dengan penuh penasaran. Dalam Al-Quran banyak keterangan-keterangan yang menerangi hati, penyejuk kalbu, laksana suluh dalam gelap, pelita di tengah gulita. Tak sedikit kisah-kisah berupa rekaman kejadian yang mengandung bahan pelajaran untuk mengarungi bahtera kehidupan, baik pada masa kini atau now, bahkan di masa depan atau future. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi garansi kepada Al-Quran sebagaimana dalam sabdanya. Dalam kitab Allah atau Al-Quran ada kabar yang menceritakan tentang kejadian di masa lampau, dan ada kabar yang menceritakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seorang hakim yang memutuskan perkara di antara kalian pasti kebenarannya dan bukan mainan. Ahli ilmu tidak akan pernah bosan mempelajarinya. Nafsu tidak akan pernah tersesat mengikutinya. Tidak akan pernah jemu walau bolak-balik membacanya. Tidak akan pernah habis seluruh keajaibannya, dan tidak akan pernah berhenti jin tatkala mendengar bacaannya dan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang sangat aneh dan kami menemukan kebenaran. Oleh karenanya kami beriman. Tali Allah yang sangat kuat, pembelajarannya penuh hikmah, jalan yang lebar dan lurus. Barang siapa meninggalkannya karena keangkuhan, niscaya Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, pasti adil. Mengamalkannya mendapat pahala, bicaranya pasti jujur. Orang yang mengajak kepada Al-Quran akan ditunjuki kepadanya jalan yang lebar dan lurus. Hadis riwayat Tirmizi. Kitab suci Al-Quran merupakan mahakarya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang pencipta alam semesta. Berbeda dengan karangan manusia
yang mengemukakan contoh dengan peristiwa yang hebat-hebat akan tetapi sulit dimengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah menjadikan perumpamaan dalam Al-Quran dari makhluk kecil dan tak berharga akan tetapi mudah dipahami dan dijadikan suatu pembelajaran. Contoh konkretnya, 3 jenis hewan yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran bahkan dinobatkan menjadi nama suci dalam kitab suci dari Tuhan yang Maha Suci. Hadirin yang berbahagia, 3 jenis hewan tersebut, pertama, animal yang berarti semut. Semut suka mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit, tak pernah berhenti, sampai-sampai semut bisa menumpuk-numpuk makanan untuk beberapa tahun ke depan. Padahal usia semut tidak sampai 1 tahun. Betapa serakahnya hewan yang satu ini. Bahkan tak jarang semut memikul beban makanan yang lebih besar dari badannya, padahal barang tersebut tidak berguna bagi dirinya. Kedua, Al-Ankabut yang berarti laba-laba. Laba-laba sebenarnya memiliki rumah yang rapuh dan tidak memiliki perlindungan yang maksimal, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Walaupun rumah laba-laba terhitung rapuh, namun bukan tempat yang aman untuk berlindung, sebab siapa yang lewat pasti terjerat dan akan diterkam jadi mangsanya. Jangankan makhluk lain, pejantannya pun yang sudah memuaskan nafsu biologis betinanya akan diterkam dan jadi mangsanya. Telur-telur yang berdempetan, ketika menetas, ia akan saling terkam dan binasakan. Betapa ironisnya makhluk yang satu ini. Makhluk ini menggambarkan tindakan yang arogan dan kehidupan penuh dengan kriminal. 3. An-Nahl atau lebah. Lebah merupakan hewan yang memiliki insting sebagaimana dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wauha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada lebah agar memilih untuk membuat rumah di atas gunung pada pohon-pohon dan tempat-tempat yang sudah disediakan. Hadirin yang berbahagia, rumah lebah berbentuk persegi 6 yang merupakan tempat aman dan kokoh untuk perlindungan anak-anaknya. Tersusun rapi dan tidak hambur tempat. Makanannya pun dari seri bunga yang terjamin kebersihannya, tidak seperti semut yang suka menumpuk-numpuk makanan sampai melebihi batas kehidupannya. Lebah mampu mengubah makanan menjadi lilin dan madu yang bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi manusia itu sangat bermanfaat. Lebah memiliki sifat disiplin yang amat tinggi, menjaga persatuan dan kesatuan dalam koloni, giat bekerja, dan barang-barang yang tidak digunakan disingkirkan jauh-jauh dari sarangnya. Lebah tidak suka mengganggu selama kehidupannya tidak terganggu. Dalam hal makanan, lebah tidak merusak bunganya, bahkan lebah membantu bertemunya benang sari kepada kepala putih hingga bunganya mekar merekah indah. Saudara-saudaraku sekalian, konon kabarnya sengatan lebah bisa menjadi obat bagi orang-orang yang paham akan ilmunya. Subhanallah,
Sungguh luar biasa ciptaan Allah yang satu ini. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina kamasalin nikhlati in akalat tayyiban wa in wada'at tayyiban wa in waqa'at ala umudi syajari lam taksirhu." Perumpamaan orang yang beriman laksana seperti lebah. Apabila ia makan makanan yang baik, dan apabila ia mengeluarkan yang baik pula, dan apabila ia hinggap di atas ranting pohon, ia tidak mematahkannya. Hadirin yang berbahagia, pada seminar ini semoga kita dapat mengambil pelajaran atau ibrah, serta dijauhkan dari sifat semut yang rakus, tamak, dan serakah, juga laba-laba yang zalim dan aniaya, serta dapat meniru sifat lebah yang bermanfaat dan membawa berkah. Allahumma wafiqil afwa thoriq wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.